Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 adalah hari biasa pekan ke-6 Paskah dan peringatan fakultatif Santo Yohanes dari Avila, imam dan pujangga gereja. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu, tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan, maka semua orang menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah terang sesudah gelap. Ketika seorang wanita melahirkan, ia bersedih. Ada suatu masa ketika kita masih menjadi embrio tak berdaya di dalam rahim ibu yang mendapatkan makanan darinya melalui plasenta. Selama bulan-bulan yang berat itu, ibu tidak hanya menanggung berat badan kita yang terus bertambah, namun juga khawatir tentang bagaimana kehidupan dan perilakunya akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa karena melahirkan, dan dia terus memberi makan dan terus bertugas 24 jam untuk menjaga pernapasan dan kesehatan kita. Biarkan aku tidak pernah menganggap remeh semua warga yang telah dibayar untuk keberadaanku. Saudara terkasih, dalam bacaan hari ini, Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa hari-hari sulit akan datang bagi mereka. Akan ada saatnya mereka menangis dan berduka cita. Akan ada saatnya kesedihan mereka berubah menjadi kegembiraan. Untuk membantu murid-muridnya memahami pesannya, Yesus menggunakan gambaran seorang wanita yang sedang melahirkan anaknya. Ya, persalinannya sulit dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Namun, ketika anaknya keluar dari kandungan, ada kebahagiaan yang lebih besar. Kehidupan baru telah datang ke dunia. Sebuah anugerah luar biasa lahir dari semua rasa sakit itu. Yesus ingin murid-muridnya mengetahui dan percaya bahwa setelah hari-hari sulit penyaliban dan kematiannya, kehidupan baru akan muncul bagi mereka. Yesus juga ingin kita mengetahui dan percaya bahwa setelah masa-masa sulit kita juga akan mengalami kehidupan baru. Rasa sakit dan beragamnya kesulitan hidup tidak perlu menjadi kata akhir bagi pengikut Yesus. Rasa sakit seringkali berubah menjadi sukacita, dan di setiap kematian kecil,
dalam hidup terdapat harapan untuk bangkit ke kehidupan yang lebih dalam bersama Yesus. Kebaikan dan sukacita dari Tuhan inilah yang perlu diwartakan oleh setiap pengikut Kristus. Seperti dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, janganlah takut dan terus memberitakan firman, dan jangan diam. Kata-kata bijak, firman Tuhan yang benar harus diberitakan dengan benar, tidak untuk ditutup-tutupi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita memperhatikan hal ini pada saat ragu, kebingungan, kesakitan, atau ketakutan. Keyakinan bahwa Tuhan itu dekat dan tidak meninggalkan kita adalah kekuatan yang lahir pada saat-saat hidup yang mungkin tidak pernah kita pilih. Sukacita itu mungkin muncul karena rahmat Tuhan di saat-saat kebingungan, keraguan, kesakitan, dan kegelapan pribadi. Ingat, sesudah hujan dan badai, selalu ada pelangi yang indah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.